Sukacita dan damai sejahtera kiranya selalu ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita bersyukur Tuhan baik dan selalu baik selama-lamanya. Hari ini kita belajar kembali tentang Daud. Kita ambil di 2 Samuel 12 ayat 23. Judul yang renungan hari ini adalah Berserah kepada kehendak Allah. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Daud berpuasa 1 minggu untuk memohon belas kasihan kepada Bapa supaya anaknya yang sakit itu sembuh. Dia tidak makan, dia berbaring di tanah. Para tua-tua di dalam rumahnya itu menasihati dia untuk bangun dan makan bersama-sama dengan mereka. Tapi Daud tidak melakukan itu. Semalam-malaman ia berbaring di tanah untuk minta belas kasihan Tuhan supaya anaknya sembuh. Pada hari ke-7, anaknya yang sakit itu meninggal. Dan para tua-tua itu bingung bagaimana untuk menyampaikan kepada Daud. Karena saat anaknya sakit, Daud tidak menggubris apa saran dari para tua-tuanya. Tapi Daud mengerti. Dia bertanya kepada para tua-tuanya, apakah anak itu sudah mati? Iya. Perhatikan Bapak Ibu, waktu anak itu sudah mati, Daud tidak tinggal dengan kesedihan lagi. Dia bangun, dia pergi untuk mandi, dan dia datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan setelah itu dia pergi kembali ke rumah untuk makan. Apa yang kita belajar dari kisah ini Bapak Ibu? Daud mengalami kesulitan, persoalan, keadaan, sehingga dia minta belas kasihan Tuhan. Waktu anak itu mati, ada sesuatu yang luar biasa dari sikap Daud. Dia tidak tinggal di dalam kesedihan. Dia tidak tinggal di dalam tangis-menangis untuk anak yang sudah mati itu. Hari-hari ini kita tahu kondisi COVID pandemik ini menyebar seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kalau kita perhatikan di TV, angka kematian semakin meningkat. Apakah kita masih sedih melihat keadaan tersebut? Mari belajar kehendak Tuhan. Apa yang dibalik peristiwa ini? Kehendak Tuhan itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ada maksud dan tujuan yang Tuhan ingin mau pakai kita semua untuk segala peristiwa yang terjadi. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya di kayu salib. Dan kita terus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kehendak Tuhan itu berbicara kepada kita. Apa tugas kamu sebagai murid? Apa tugas kamu sebagai seorang pelayan Tuhan? Apa tugas kamu seorang orang tua atau seorang anak yang sedang belajar? Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Kerjakan dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Itulah yang diingini oleh Tuhan bagimu. Kehendak Tuhan ini memberikan pengertian kepada kita. Pertama, kita harus sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dengan kesadaran ini, kita minta hikmat dari Tuhan Bapak Ibu. Hikmat yang akan memberikan kita pengertian. Kenapa ini terjadi? Ada apa di balik segala peristiwa yang terjadi? Karena kita tahu di Roma 11 ayat 33 sampai 36, saya akan bacakan. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan?
Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan menyadari bahwa sungguh sangat dalamnya rencana Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Betapa dalamnya rancangan Tuhan dalam diri kita. Dengan peristiwa yang Bapak Ibu alami, mungkin dengan kehilangan seorang anak, kehilangan istri, atau kehilangan suami, atau kondisi ekonomi, atau keadaan yang terjadi. Minta hikmat, sehingga kita mengerti segala persoalan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena apa? Karena waktu kita sudah mengalami suatu kemerdekaan, pemahaman yang luar biasa, kita akan menjadi berkat bagi orang-orang, menjadi penasihat-penasihatnya Allah kepada orang-orang yang berduka cita, kepada orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan akan pakai kehidupanmu untuk menjadi seorang konselor yang Tuhan pakai dengan keadaan kondisi yang Bapak Ibu lakukan. Belajar dengan kehendak Allah, berserah pada kehendak Allah, membawa kita kuat, karakter ilahi muncul dalam diri kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu, terus berjuang untuk mengerti dan memahami rencana Tuhan buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.